Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas besar yang bertemakan reservasi hotel. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ardian Nugroho Jati sebagai moderator, dan ada rekan saya Krisna Ulil Habibi, Raihan Omar Al-Hasan, dan Zahra Dania sebagai pemateri. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada era digital, teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi layanan, termasuk di industri perhotelan. Sistem reservasi manual yang sering menghadapi masalah seperti kesalahan pencatatan, lambat, dan kurang fleksibel. Untuk mengatasinya, pengembangan sistem reservasi hotel berbasis komputer diperlukan agar proses pemesanan lebih mudah bagi pelanggan dan lebih terorganisir bagi hotel. Tugas besar ini bertujuan mengajak mahasiswa merancang program reservasi hotel dengan menerapkan konsep algoritma dan pemrograman, sekaligus melatih kemampuan menciptakan solusi teknologi yang relevan. Selanjutnya, ada tujuan, yakni yang pertama, mengembangkan sistem reservasi yang efisien dan terorganisir untuk mempermudah proses pemesanan kamar. Yang kedua, menerapkan konsep algoritma dan pemrograman dalam membangun solusi teknologi yang praktis dan bermanfaat. Yang ketiga, melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi berbasis komputer. Selanjutnya ada struktur data yang mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Rehan. Saya persilahkan. Ya, jadi di sini ada struktur data dari tabel customer. Di sini ada ID customer, full name dari customer, ada juga phone number atau nomor telepon, dan juga alamat dari customer. Selanjutnya, ada tabel payment. Di sini ada ID payment atau ID pembayaran, ada juga ID reservasi, payment date atau tanggal pembayaran, ada juga total pembayaran, dan juga tipe pembayaran. Selanjutnya, di sini ada reservation tabel. Di dalamnya ada ID reservasi yang tadi nyambung pada di tabel payment, ada juga customer ID yang nyambung dari tabel customer, ada juga ID kamar, check-in date atau tanggal check-in dan juga tanggal check-out. Ada juga status dari kamar itu tersendiri. Selanjutnya, ada tabel rooms. Di dalamnya ada ID kamar, ada room type atau tipe kamar, ada price atau harga dari kamarnya, dan juga status kamar yang nyambung pada reservasi. Baik, selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Dania. Oke, flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah dalam suatu proses atau algoritma. Yang pertama ada terminator mulai, lalu akan mendisplay menu login, lalu disuruh menginputkan pilihan. Jika pilihan satu, maka itu untuk khusus customer. Customer bisa menginput data pengguna, pilihan kamar, melihat kamar, melakukan pembayaran juga. Jika pilihannya dua, maka itu khusus admin. Menu yang bisa diakses admin yaitu menyimpan, menghapus, mengupdate data kamar. Lalu bisa melihat daftar kamar juga. Lalu jika pilihannya 3, maka keluar dari menu login. Selanjutnya ada pseudocode. Silakan. Pseudocode yaitu mempresentasi tekstual dari algoritma yang ditulis dalam bahasa sederhana dan informal. Seperti kalau di dalam Visual Studio Code-nya menggunakan perintah console.writeLine, kita di sini dalam bahasa pseudocode-nya menggunakan print agar bisa dipahami oleh orang awam. Baik, selanjutnya ada CRUD yang akan dijelaskan oleh Saudara Krisna. Oke, di sini terima kasih untuk moderator Ardian. Di sini saya akan menjelaskan CRUD atau disebut create, update, dan delete. Terus yang di atas yang dari private connection string itu adalah suatu koneksi dari database yang bernama MySQL. Di situ menggunakan input server MySQL-nya database menggunakan nama hotel test, lalu user ID pakai root, password no. Habis itu next di sini ada fungsi create untuk menambahkan kamar yang hanya bisa diakses oleh admin. Jadi di situ ada console.write masukkan ID kamar dan memiliki variabel ID kamar, dan langsung saja ke using var koneksi, db koneksi get connection itu untuk memanggil koneksinya, terus koneksi open itu membuka connection untuk mencari data insert to rooms yang menuju pada tabel rooms yang di dalamnya ada beberapa kolom, ada room ID, room type, price, status,
Terus values itu atau bisa disebut nama lain. Jadi untuk nama lain dari kolom-kolom tersebut di dalam program disebutkan di program menggunakan add depannya. Jadi untuk pemanggilannya comment parameters add wait value ROM ID yang menggunakan add, lalu memanggil variabel inputan di atas. Next. Hampir sama sama yang tadi. Di sini ada read kamar admin. Jadi yang hanya bisa diakses oleh admin untuk melihat stok daftar kamar yang tersedia. Lalu di situ ada read. Jadi di sini kita kalau menggunakan read, di situ ada while baca kamar dot read. Jadi fungsinya adalah untuk kita hanya bisa mengakses membaca doang, tidak bisa mengakses menambahkan atau mengupdate atau mendelete. Oke, next. Di sini edit kamar hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Di sini yang atas untuk inputan menggunakan variabel ID kamar dan lain-lain. Di bawahnya ada using for connection. Lalu ada connection open. Di sini kita menggunakan update, room set, room type, price, status, dan lain-lainnya. Lalu next. Di sini akan ada hapus. Jadi fungsi hapus itu untuk mendelete. Di sini promnya adalah untuk var query sama dengan delete from tabel rooms, mengambil dari kolom room ID. Oke, next. Searching. Di sini searching adalah untuk mengecek atau mencari beberapa kamar yang tersedia maupun udah dipesan. Jadi untuk customer bisa menentukan mana aja kamar yang masih tersedia. Next. Sorting. Sorting di sini adalah hampir sama untuk kebutuhan list atau daftar kamar. Di sini membaca kamar mana aja yang tersedia. Lalu ada harganya juga dengan ID kamar. Oke. Next. Function admin. Di sini ada beberapa akses untuk function admin. Yang pertama bisa melihat daftar kamar, yang kedua bisa menambahkan kamar, yang ketiga bisa mengedit kamar, yang keempat ada bisa menghapus kamar. Next. Di sini adalah untuk menampilkan salah satu dari main tadi, aksesnya adalah read kamar yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Ini sama seperti yang tadi, ini untuk menambahkan kamar, ada beberapa fungsi di dalamnya, dan ini untuk pemanggilannya hanya bisa dimasukkan ke dalam case admin. Next. Dan yang terakhir mungkin, ini yang terakhir mungkin ada edit kamar, hampir sama dengan yang tadi, mungkin sama. Jadi ini untuk pemanggilan edit kamar fungsinya, ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Oke, next. Hapus yang terakhir. Hapus untuk menghapus beberapa kamar dengan memasukkan ID kamar yang diselection melalui tabel rooms, lalu mencari kolom room ID. Otomatis akan menghapus semua kamar yang di dalam ID yang diinputkan. Next. Next. Nah, di sini mungkin ada dua pilihan tadi, dia bisa login sebagai admin dan yang satunya bisa login sebagai user. Di sini untuk user sama, dia untuk user dia menginputkan dan menyimpan datanya dari tabel customers dan memiliki beberapa kolom yang harus diinputkan oleh user. Ada user ID, nama lengkap, nomor telepon, sama alamat yang disimpan atau diberi values dot user ID, full name, phone number, sama address. Next. Di sini ada read user yang hanya bisa diakses oleh admin. Read user, jadi admin bisa mengetahui beberapa atau berapa jumlah yang user lakukan login di dalam sistem aplikasi ini. Next. Untuk reservasi kamar akan dilanjutkan oleh user sehabis login, jadi mereka akan
melakukan reservasi kamar yang di dalamnya itu ada inputan room ID, lalu dia setelah inputan akan disimpan ke dalam tabel rooms yang secara spesifik ada di dalam kolom room ID. Oke, next. Function customer, reservasi kamar. Mungkin lanjutan dari yang reservasi kamar tadi, di sini akan disimpan ke dalam user ID, .user ID atau variabel inputannya user ID, user underscore ID. Lalu ada room ID, tanggal masuk, tanggal keluar. Next. Mungkin di sini ada penanganan alternatif flow, ada yang menggunakan if else, dan biasa yang seperti contoh yang sebelum-sebelumnya ada try catch untuk penanganan alternatif flow. Jadi mungkin jika ada gagal atau kesalahan error akan mendapatkan notifikasi pemesanan Anda gagal, contohnya atau kamar tidak tersedia atau kamar tidak ditemukan. Oke. Next. Penanganan exception. Penanganan exception hampir sama dengan itu tadi untuk notifikasi atau message atau pesan yang dihasilkan dari program jika inputan atau syarat untuk penginputan data tidak sesuai. Oke, next. Ini seperti contohnya try catch. Di dalam try dia akan menginputkan data-data customer termasuk user ID, full name, nomor telepon sama alamat. Jika dia berhasil, dia akan memanggil atasnya adalah console wetline, data berhasil disimpan. Jika inputan gagal dari salah satu syarat, maka akan menampilkan suatu pesan koneksi gagal. Dan di sebelah tulisan koneksi gagal akan otomatis disebutkan apa problem atau errornya, di mana titik errornya. Oke, next. Baik, sebelum kesimpulan mungkin akan mendemokan suatu output dari program-program tersebut. Yang pertama-tama saya akan memilih admin untuk menambahkan kamar, memilih nomor 1, lalu yang kedua saya akan masukkan ID kamarnya. Lalu saya akan memasukkan tipe kamar, VVIP, memasukkan harganya 150.000. Lalu akan saya masukkan kamar ini statusnya tersedia atau sudah dipesan. Oke, kamar berhasil ditambahkan. Yang ada di sini ada beberapa fitur. Mungkin kita akan lihat daftar kamar yang setelah kita tambahkan tadi. Di sini ada kamar 987 tipe kamar VVIP harga 150 tersedia. Ini tadi sesuai data yang kita inputkan tadi. Oke. Di sini saya akan mencoba login sebagai user. ID pengguna saya 777, nama saya Krisna, nomor telepon saya sekian, alamat saya Telkom. Lalu di sini ada pilihan menu yang tersedia. Lalu saya akan memilih ID 987 sesuai kamar yang tersedia. Lalu saya akan meneruskan pemesanan kamar. Saya akan memasukkan ID reservasi untuk pencetakan nota. Di sini saya akan memasukkan ID saya sesuai inputan saya tadi, 777. Saya akan memasukkan tanggal, akan membooking kamar pada tanggal, tahun, sama bulan. Saya akan melakukan output atau check out di tanggal 20. Saya akan meneruskan pembayaran. Masukkan ID pembayaran yang sama. Di sini masukkan uang Anda. Di sini untuk totalnya 8 hari adalah 1.200.000. Saya akan memasukkan 1.250.000. Dan kembaliannya adalah sekian. Di sini langsung menerapkan nota dari kesimpulan itu tadi, input yang sudah dimasukkan oleh customer. Di sini ada ID reservasi 77, ID kamar yang dipesan 987, tanggal check-in 2024, bulan 12, tanggal 12, untuk check out 2024, bulan 12, tanggal 20, dengan harga sekian, yang memasukkan sekian, dan terima kasih telah melakukan pemesanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Krisna Ulil Habibi dan rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan presentasiannya, materinya. Di sini ada kesimpulan
Program reservasi hotel berbasis komputer adalah solusi praktis untuk mengatasi kelemahan sistem manual, seperti kesalahan pencatatan dan kurangnya efisiensi. Dengan mengintegrasikan algoritma dan konsep pemrograman, sistem ini mempermudah pelanggan dalam memesan kamar sekaligus membantu hotel mengelola data reservasi dengan lebih terorganisir. Melalui tugas ini, kelompok ini tidak hanya mempraktikkan teori pemrograman, tapi juga belajar menciptakan solusi teknologi yang aplikatif. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem yang relevan untuk mendukung kebutuhan operasional di dunia nyata. Di sini ada pembagian tugas. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar yang bertemakan reservasi hotel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.